Kursor aku nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di kelompok 6 ingin presentasikan judul PPT kami, yaitu adalah analisis perancangan sistem informasi yang beranggotakan Blasio Onongjuan, Khairul Hidayat, Bima Rizky, dan Dioba. Oke, selanjutnya pengertian sistem informasi. Pengertian sistem informasi menurut Jefferson Huthehen 2018-13 ialah suatu sistem di dalam suatu organisasi yang mempertemukan kebutuhan pengelolaan transaksi harian, mendukung operasi bersifat manajerial dan kegiatan strategi dari suatu organisasi dan menyediakan pihak luar tentu dengan laporan-laporan yang dibutuhkan. Sistem informasi bisa juga diartikan sebagai suatu rangkaian komponen yang saling berhubungan dan bekerja sama untuk mengumpulkan, menyimpan, mengeluarkan, dan mendistribusikan informasi guna mendukung pengambilan keputusan, koordinasi, pengadilan, analisis, dan visualisasi dalam suatu organisasi. Sistem informasi mencakup perangkat keras atau hardware, perangkat lunak atau software, data, prosedur, serta orang-orang yang terlibat dalam proses tersebut. Pengertian sistem informasi akademik. Sistem informasi akademik adalah suatu sistem yang dibuat untuk mempermudah kegiatan administrasi akademik di kampus, yang mana semuanya diatur secara daring atau online. Beberapa contoh kegiatan yang bersifat administratif di kampus adalah penerimaan mahasiswa baru atau PMB, penyusunan kurikulum dan jadwal kuliah, mengisi kartu rencana studi atau KRS, mengisi nilai untuk dosen, mengolah data dosen, karyawan, dan mahasiswa tersebut. Oke, selanjutnya akan dibaca oleh rekan saya, yaitu Dioba Irsa, Sosial Arepa. Lihat ko aja. Oke, sini saya akan melanjutkan presentasi dari Bima Rizky. Pengertian sistem. Pengertian sistem menurut Tukino 2018, sistem dapat dikatakan sebagai sebuah rangkaian jaringan. Jaringan kerja dari berbagai elemen-elemen yang saling berhubungan guna untuk mencapai tujuan tertentu. Yaitu kesuksesan sistem ini tergantung pada integrasi yang efektif antara komponen-komponen tersebut. Mengakomodasi perubahan dalam industri pariwisata. Seiring dengan pemenuhan kebutuhan dan ekspektasi pelanggan, untuk umum dari sebuah sistem dari kegiatan memasukkan data dari input, proses, output, dan sebagainya. Pengertian data, menurut Rusmawan, data adalah catatan atas kumpulan fakta. Pengertian singkat, namun telah memberikan esensi dan pengertiannya. Sementara itu, menurut El Masri dan Sakmat, data definisikan sebagai representasi objek atau peristiwa yang memiliki makna dan peran yang penting bagi pengguna, yang disimpan dengan tipe data, teks struktur maupun tidak terstruktur. Database atau biasa disebut basis data. Menurut Sukapto dan Salahuddin, sistem basis data adalah sistem terkomputerisasi yang tujuan utamanya adalah memelihara data yang sudah diolah atau informasi dan membuat informasi tersedia saat dibutuhkan. Pada intinya,
Basis data adalah media untuk menyimpan data agar dapat diakses dengan mudah dan cepat. Kebutuhan basis data dalam sistem informasi meliputi memasukkan, menyimpan, dan mengambil data. Membuat laporan berdasarkan data yang telah disimpan. Tujuannya dari dibuatnya tabel-tabel di sini untuk menyimpan data ke dalam tabel-tabel agar mudah diakses. Oleh karena itu, untuk merancang tabel-tabel yang akan dibuat, maka dibutuhkan pola pikir penyimpanan data nantinya jika dalam bentuk baris-baris data atau record, di mana setiap baris terdiri dari beberapa kolom. Ini contoh kolom flowchart. Menurut Wibawanto, flowchart adalah suatu bagian dengan simbol-simbol tertentu yang menggambarkan urutan proses secara mendetail dan hubungan antara suatu proses instruksi dengan proses lainnya dalam suatu program. Diagram alur dapat menunjukkan secara jelas alur pengendalian suatu algoritma, yakni bagaimana melaksanakan suatu rangkaian kegiatan secara logis dan sistematis. Oke, selanjutnya akan dibacakan oleh rekan-rekan kelompok 6. Oke, saya akan melanjutkan pembahasan dari Hairul Hidayat. Analisa sistem. Analisis sistem yang berjalan yaitu penguraian dari suatu sistem yang berjalan ke dalam bagian-bagian komponen dengan maksud untuk mendefinisikan dan mengevaluasi permasalahan-permasalahan, kesempatan-kesempatan, hambatan-hambatan yang terjadi di kebutuhan yang diharapkan, sehingga dapat diusulkan suatu sistem perbaikan terhadap analisis sistem ini yang sangat penting dalam pengembangan sistem. Karena apabila terjadi kesalahan, maka akan menyebabkan kesalahan pada tahap selanjutnya. Analisis sistem digunakan untuk mengetahui informasi apa saja yang masuk dan keluar di dalam perancangan sistem informasi akademik. Analisis sistem dilakukan terhadap prosedur yang berjalan serta kelemahan pada sistem berjalan tersebut. Aplikasi penginputan data akademik adalah programan yang mencatat semua data yang memudahkan user mengelola data dengan cepat, mudah, efisien, dan efektif. Analisis terhadap konsumen menggunakan kuesioner, analisis sistem awal, dan sistem usuran, performance, information, efisiensi, dan service. Analisis ini menggunakan analisis perbedaan tingkat kepentingan antara sebelum dan sesudah perbaikan dengan atribut yang sama dan perlakuan yang berbeda antara sistem yang berjalan dan sistem usulan dengan pendekatan uji beda. Pirate Simple t-test. B. Analisis deskriptif dan data terhadap perusahaan ekonomi dan kontrol. Berikut adalah datanya. Analisis kebutuhan. Oke, selanjutnya perancangan sistem. Pada perancangan sistem informasi penjualan ini tahap pengembangan setelah analisis sistem dilakukan meliputi perancangan bisnis proses diagram, DVD data flow diagram, dekomposisi fungsional, use case diagram, activity diagram, class diagram, sequence diagram, EFD, normalisasi data, database, PHP MyAdmin untuk mendesain aplikasi selanjutnya. Perancangan sistem dapat diartikan sebagai berikut. 1. Tahap setelah analisis dari siklus pengembangan sistem. 2. Mendefinisikan dari kebutuhan-kebutuhan fungsional. 3. Persiapan untuk rancang bangun implementasi. 4. Menggambarkan bagaimana suatu sistem dibentuk. 5. Yang dapat berupa penggambaran, perencanaan dan pembuatan sketsa atau pengaturan dan beberapa elemen
yang terpisah ke dalam satu satuan yang utuh dan berfungsi. 6. Termasuk menyangkut pengkonfigurasian dari komponen-komponen perangkat lunak dan perangkat keras dari suatu sistem. Tujuan dari desain sistem secara umum adalah untuk memberikan gambaran secara umum kepada user tentang sistem yang baru. Oke, mungkin materi selanjutnya akan dibahas oleh rekan selanjutnya. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Juan mana Juan? Juan. Ada satu slide kan? Oke. Mana nih? Ntar. Oke, selanjutnya itu adalah flowchart atau flowchart alur progres perancangan UML. Yang pertama adalah use case diagram. Menurut istilah use case adalah sebuah kegiatan atau interaksi yang saling berkaitan antara aktor dan sistem. Secara umum dapat diartikan sebagai sebuah teknik untuk yang memanfaatkan pengembang perangkat lunak atau software guna mengetahui kebutuhan fungsional dari sistem tersebut. Dalam penelitian yang dilakukan, user case diagram terbagi menjadi 3, yaitu admin, untuk admin, guru, dan orang tua murid. Dan diagramnya seperti yang di samping ini. Oke, yaitu next. Selanjutnya yaitu adalah implementasi database. Perangkat lunak yang digunakan untuk mengimplementasi basis data dalam sebuah program pembuatan program sistem informasi promosi paket tour ini adalah MySQL dengan bahasa pemrograman PHP. Berikut ini tampilan implementasi database. Yang pertama adalah 1. Login user. Dari gambar sini, ini adalah sebuah web login. Yang selanjutnya yaitu adalah home. Setelah kita login, kita memasuki home atau aplikasinya atau kita bisa menginput data siswa sesuai kebutuhan, sesuai yang kita inginkan. Itu selanjutnya adalah input nilai siswa. Di sini kita juga bisa memasukkan nilai siswa dengan menginputnya di sini. Selanjutnya yang kelima yaitu adalah daftar siswa. Di sini ada daftar siswa juga. Yang selanjutnya ada daftar guru. Bisa kita lihat di sini daftar guru. Yang ketujuh yaitu ada daftar guru baru. Di sini kita bisa melihat di situ ada biodata guru sesuai dengan identitasnya. Yang ke-8 ada cetak rapor. Yang ke-9 ada cetak rapor siswa. Yang 10 adalah cetak nilai. Oke, terima kasih. Itu saja presentasi dari kelompok kami. Bila ada kesalahan, mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.